Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan berbicara mengenai corrected item total correlation atau item total correlation yang sering digunakan sebagai indeks validitas ya. Nah, sering atau banyak sekali mahasiswa bahkan juga dosen itu menggunakan corrected item total correlation ini sebagai indeks validitas gitu ya. Nah, itu sering sekali kita temui gitu ya, entah itu mahasiswa ataupun dosen. Nah, itu menggunakan corrected item total correlation ini untuk menguji validitas gitu. Nah, jadi mereka menggunakan indeks ini, corrected item total correlation ini sebagai indeks validitas. Nah, misalnya begini, misalnya mereka menggunakan patokan misalnya 0,3 itu berarti valid gitu ya. Nah, lalu di bawah 0,3 itu tidak valid. Nah, contoh dalam gambar ini, kalau misalnya kita menggunakan validitas dengan menggunakan corrected item total correlation, maka kita bisa melihat bahwa ada 4 item yang valid, sedangkan item 5 itu kan tidak valid ya, karena dia nilainya minus gitu ya. Nah, jadi memang ini sering digunakan ya untuk pengujian validitas, dan seringkali itu adalah satu-satunya gitu ya. Jadi corrected item total correlation ini hanya satu-satunya yang digunakan untuk pengujian validitas. Padahal corrected item total correlation ini itu sebenarnya bukan suatu nilai untuk validitas gitu ya, bukan suatu nilai untuk validitas. Sebenarnya corrected item total correlation ini adalah indeks untuk melihat daya diskriminasi item atau daya beda item. Nah, itu yang tepat ya. Jadi ini untuk melihat daya diskriminasi item atau daya beda item. Nah, karena dia ini untuk melihat daya diskriminasi item atau daya beda item, maka kita perlu tahu nih. Nah, kita perlu tahu apa itu daya beda item atau daya diskriminasi item, dan kemudian kita akan melakukan pengujian apakah betul corrected item total correlation ini untuk menguji daya beda item gitu ya. Nah, kita akan buktikan. Oke, pertama-tama kita perlu melihat dulu ini ya, nah ini kita perlu melihat dulu apa itu daya diskriminasi. Nah, daya diskriminasi item itu adalah sejauh mana item itu mampu membedakan antara individu atau kelompok yang memiliki abilitas atau kemampuan yang tinggi dengan individu atau kelompok yang memiliki abilitas atau kemampuan rendah. Jadi daya diskriminasi ini adalah suatu daya untuk membedakannya. Nah, jadi item itu harus mampu membedakan mana orang yang memiliki abilitas tinggi dan mana orang yang memiliki abilitas rendah. Nah, suatu item yang baik itu adalah item yang dia itu mampu suatu item yang memiliki daya beda yang bagus itu adalah jika item itu mampu dijawab benar oleh mereka dengan kemampuan tinggi dan dijawab salah oleh mereka yang memiliki kemampuan rendah. Apalagi kalau misalnya item itu adalah item-item yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Nah, item dengan tingkat kesulitan tinggi semestinya itu secara probabilitas itu dijawab benar oleh mereka yang dengan kemampuan tinggi dan dijawab salah oleh mereka yang kemampuan rendah. Nah, maka item itu akan memiliki daya beda yang tinggi gitu ya. Nah, di sini saya mencoba mengambil suatu referensi yang menurut saya ini referensinya ini menarik gitu ya untuk ditelaah gitu ya. Nah, jadi saya menggunakan referensi dari Fur and Bacharach itu 2013. Itu saya lupa judul bukunya, nanti saya akan perlihatkan bukunya, e-booknya ya. Nah, ini jadi Fur and Bacharach ini itu mereka mengatakan bahwa item discrimination is a common concept for evaluating
the degree to which an item might affect a test internal consistency. Briefly stated, item discrimination is the degree to which an item differentiates people who score high on the total test from those who score low on the total test. Nah, itu penjelasannya. From the perspective of reliability, we prefer to have items that have high discrimination values over those that have low discrimination values. Nah, itu terjemahannya kira-kira di bawah ini ya. Jadi, diskriminasi item itu adalah konsep umum untuk mengevaluasi sejauh mana suatu item dapat mempengaruhi konsistensi internal test. Nah, di sini saya itu memberikan warna merah pada istilah konsistensi internal. Kalau kita mendengarkan atau pernah membaca istilah konsistensi internal, maka konsistensi internal ini itu berhubungan dengan reliabilitas. Maka ada istilah reliabilitas konsistensi internal kan. Nah, reliabilitas konsistensi internal itu salah satu koefisien reliabilitas atau salah satu rumus koefisien reliabilitas dari konsistensi internal ini adalah alpha Cronbach. Nah, itu alpha Cronbach ini yang paling sering digunakan. Nah, secara singkat dinyatakan bahwa diskriminasi item adalah sejauh mana suatu item membedakan orang-orang yang mendapat nilai tinggi dalam tes total dari mereka yang mendapat nilai rendah dalam tes total. Jadi ini sebenarnya mirip dengan ini ya, samalah dengan definisi yang di awal tadi, yang ini ya. Nah, ini hampir samalah. Nah, lalu mereka mengatakan dari perspektif reliabilitasnya ini, dari perspektif reliabilitas, kami lebih memilih atau menyarankan item yang memiliki nilai diskriminasi tinggi dibandingkan item yang memiliki nilai diskriminasi rendah. Nah, dari kalimat ini sebenarnya kan penulis ini ingin mengatakan bahwa ya, secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa kalau kita menginginkan reliabilitas tes kita itu tinggi, maka ya kita pilih saja item yang memiliki nilai diskriminasi tinggi dibanding item yang memiliki daya diskriminasi rendah. Artinya apa? Kalau kita ingin supaya reliabilitas tes kita itu tinggi, maka ya kita hapus saja itu item atau soal yang memiliki nilai diskriminasi rendah, karena soal atau item yang memiliki nilai diskriminasi rendah itu akan mempengaruhi tinggi rendahnya reliabilitas. Nah, semakin banyak item itu memiliki nilai diskriminasi yang rendah, maka reliabilitas tes juga akan semakin rendah. Nah, itu berarti apa? Daya diskriminasi item itu berhubungan dengan reliabilitas, bukan berhubungan dengan validitas. Nah, jadi itu berhubungan dengan reliabilitas, bukan dengan validitas. Maka keliru kalau kita menggunakan item total correlation tadi ya sebagai pengujian validitas. Nah, itu ya. Nah, ini saya mau, sebelum kita melangkah ke ini, saya mau perlihatkan bukunya. Nah, ini. Jadi ini bukunya. Nah, ini. Jadi ini saya ambil dari kalimat ini ya. Ini. Item discrimination. Nah, ini yang ini kan. Mana tadi? Item discrimination. Jadi saya ambil yang ini. Nah, ini kalimatnya. Lalu di bagian bawah ini mereka menjelaskan lagi. There are various ways of operationalizing an item's discrimination. Jadi ada berbagai variasi cara untuk mengoperasionalkan daya diskriminasi item ini. One of which, salah satunya adalah item total correlation. Jadi item total correlation ini itu adalah cara untuk mengoperasionalkan daya diskriminasi item, bukan validitas. Nah, jadi di buku ini juga dia mengatakan seperti itu. Jadi item total correlation itu adalah cara untuk mengoperasionalkan daya diskriminasi item ya. Jadi bukan validitas, teman-teman. Ya, jadi bukan validitas. Nah, ini semakin clear ya, semakin jelas gitu. Nah, lalu ini tadi. Nah, daya diskriminasi item itu berhubungan dengan reliabilitas, bukan berhubungan dengan validitas. Nah, ini kan mereka mengatakan bahwa dari perspektif
perspektif reliabilitas, kami lebih memilih atau menyarankan item yang memiliki nilai diskriminasi tinggi dibanding item yang memiliki nilai diskriminasi rendah. Nah, semakin tinggi nilai diskriminasi rendah, maka reliabilitas tes juga akan semakin tinggi. Tetapi kalau banyak item itu memiliki nilai diskriminasi yang rendah, maka reliabilitasnya juga akan rendah. Nanti kita akan buktikan ya, Nah, oleh karena itu ini teman-teman, nilai item total correlation yang ideal itu adalah 1. Nah, jadi daya diskriminasi ini ya, itu bergerak dari 0 sampai 1, atau nilai item total correlation yang sebagai daya diskriminasi item ini itu dia bergerak dari 0 sampai 1. Idealnya itu adalah 1. Nah, jadi kalau misalnya ada item itu dia memiliki nilai total correlation itu 1, nah ini mengindikasikan bahwa semua person atau orang yang berkemampuan tinggi itu menjawab benar item atau soal tersebut, dan semua person atau orang yang berkemampuan rendah menjawab salah soal tersebut. Nah ini kalau ideal nih 1, tapi kan dalam kenyataannya kan tidak mungkin kita bisa mendapatkan nilai ideal 1 ini kan. Nah, artinya apa? Artinya semakin suatu item itu memiliki nilai item total correlation itu mendekati 1, maka itu berarti bahwa item itu mempunyai daya diskriminasi yang semakin tinggi gitu ya, kalau semakin mendekati 1. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, sebaliknya, jika ada item atau soal itu memiliki nilai item total correlation yang negatif 1 ini, itu mengindikasikan butir soal yang menyesatkan. Nah, kenapa dia menyesatkan? Karena person atau orang dengan kemampuan rendah justru menjawab benar item atau soal tersebut. Jadi orang yang kemampuannya rendah itu justru menjawab benar itu soal. Tetapi person atau orang dengan kemampuan tinggi malah salah menjawab item atau soal tersebut. Itu berarti item itu menyesatkan. Seharusnya item yang bagus itu adalah item yang probabilitas itu kemungkinan dijawab benar oleh orang dengan kemampuan tinggi dibanding oleh orang dengan kemampuan rendah. Nah, semakin banyak orang dengan kemampuan tinggi menjawab benar soal tersebut, maka semakin tinggi pula daya diskriminasi dari item atau soal tersebut. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita akan mempraktekkan ya, atau mendemonstrasikan untuk membuktikan bahwa betul-betul ini corrected atom total correlation ini atau atom total correlation ini adalah indeks daya beda untuk bukan validitas gitu ya. Dan bagaimana corrected atom total correlation ini berhubungan dengan reliabilitas. Nah, seperti di sini, seperti yang dikatakan di sini kan, dari perspektif reliabilitas kami lebih memilih menyarankan item yang memiliki nilai diskriminasi tinggi dibanding item yang memiliki nilai diskriminasi rendah. Nah, ini kan artinya apa? Artinya semakin tinggi, semakin banyak soal itu memiliki daya diskriminasi yang tinggi, maka reliabilitas juga akan tinggi. Tetapi kalau semakin banyak item atau soal itu memiliki nilai diskriminasi yang rendah, maka reliabilitasnya juga akan rendah. Jadi daya diskriminasi berhubungan dengan reliabilitas. Nah, kita akan tunjukkan nanti bagaimana daya diskriminasi yang diperlihatkan atau ditunjukkan dengan item total correlation ini berhubungan dengan reliabilitas. Oke, baik. Nah, jadi saya punya data ini, dan kita akan praktek daya diskriminasi. Nah, jadi saya punya data ini. Nah, ini ada 10 orang menjawab 5 soal, 5 item. Nah, ini adalah skala Likert ya, skala Likert. Nah, mungkin akan lebih bagus kalau kita menggunakan soal pilihan ganda, tapi di sini saya akan menggunakan skala Likert gitu ya. Nah, ini. Oke, jadi ada 5 item, 10 orang. Kita akan lihat. Pertama-tama kita mau menggunakan ini dulu. Nah, ini saya sudah masukkan ke SPSS. Kita akan melihat item total correlation-nya atau corrected item total correlation-nya. Nah, kita ke analyze, lalu kita ke scale reliability analysis. Nah, di sini teman-teman perlu menyadari bahwa ini kan kita menguji reliabilitas kan. Tetapi kenapa ada item total correlation yang daya diskriminasi tadi? Karena daya diskriminasi itu berhubungan dengan reliabilitas. Makanya item total correlation itu selalu ada ketika kita menguji reliabilitas gitu kan. Nah, ini sudah saya masukkan.
Lalu kemudian saya pilih ini saja, scale of item deleted. Lalu pilih alpha. Alpha cronblock ini adalah reliabilitas konsistensi internal ya. Nah ini teman-teman, ini hasilnya. Kita lihat yang corrected item total correlation. Ini nilainya. Ini nilainya. Nah ini kita lihat nilainya itu ya. Ini cronblock alphanya itu 0,410. Corrected item total correlationnya ini. Ini yang sering digunakan sebagai validitas kan, pengujian validitasnya. Padahal ini adalah daya diskriminasi. Kita lihat semuanya ini ya, itu semuanya di atas 0,3 ya. Nah ini di atas 0,3. Nah ini saya lupa memberikan referensi mengenai pengkategorian ini ya. Saya lupa nanti. Nah ini kalau tidak salah pengkategoriannya itu kalau misalnya dia nilainya di atas 0,3 itu berarti bisa dikatakan daya diskriminasinya tinggi gitu ya. Atau yang sering digunakan itu adalah sebagai validitasnya itu. Nah ini teman-teman lihat ini nilainya. Nah, ini semuanya di atas 0,3, tetapi ada satu item 5 itu dia negatif nih. Dia negatif. Nah tadi kan sudah kita lihat ya ini di sini kan tadi kan sudah dijelaskan bahwa sebaliknya jika ada item soal memiliki nilai item total correlation minus gitu ya, minus 1 atau minus gitu, ini mengindikasi butir soal yang menyesatkan. Artinya person atau orang dengan kemampuan rendah justru menjawab benar item soal tersebut, tetapi person atau orang dengan kemampuan tinggi malah salah menjawab item soal tersebut. Ini akan kita buktikan apakah betul ini ya, apakah betul ini. Nah apakah betul pernyataan ini gitu ya, pernyataan ini bahwa item total bahwa item yang memiliki item total correlation itu minus ya, itu artinya butir soal yang menyesatkan. Artinya person atau orang dengan kemampuan rendah justru menjawab benar atau item atau soal tersebut, tetapi person atau orang dengan kemampuan tinggi malah salah menjawab item total tersebut. Nah kita akan membuktikan ini menggunakan WinStack ya, menggunakan WinStack. Nah ini saya sudah punya datanya ini saya akan masukkan saja ke WinStack. Untuk mempercepat. Nah ini sekarang kita akan buka di skalogram. Kita akan lihat skalogram. Nah, kita akan buktikan di skalogram. Nah sekarang teman-teman bisa lihat bahwa ini kan item 5 ini kan, item 5 ini adalah item yang corrected item total correlation-nya itu minus atau negatif. Artinya apa? Artinya item 5 ini butir yang menyesatkan. Nah, item 5 ini adalah butir yang menyesatkan karena person atau orang dengan kemampuan rendah justru menjawab benar atau item tersebut, tetapi person atau orang dengan kemampuan tinggi malah salah menjawab item soal tersebut. Kita lihat ini item 5. Ini item 5. Nah, ini item 5. Item 5 ini adalah item yang paling sulit ya, item yang paling sulit. Ya, ini item yang paling sulit. Nah, sekarang silakan teman-teman lihat ya. Sekarang silakan teman-teman lihat ya. Nah, ini siswa nomor 5 ya. Siswa nomor 5 ini adalah siswa dengan kemampuan yang paling rendah. Nih. Siswa nomor 5 ini adalah siswa dengan kemampuan yang paling rendah. Tetapi kita lihat di item nomor 5 skor dia 4. Skor dia 4. Artinya skornya tinggi kan? Nah, sedangkan yang lain skornya 21 21 21. Nah, ini membuktikan bahwa item ini 5 ini adalah daya diskriminasi yang rendah. Nah, dengan bukti yang ini kan minus 5 dia. Dan ini adalah daya diskriminasi yang paling rendah dan menyesatkan. Nah, ini buktinya. Buktinya bahwa siswa nomor 5 dengan kemampuan yang paling rendah justru skornya paling tinggi dibanding yang lain. Padahal dia ini rendah. Dan item 5 ini sulit, tetapi dia dapat 4, skor 4. Artinya apa? Item 5 ini menyesatkan, dari daya diskriminasinya rendah. Dan itu membuktikan bahwa benar bahwa
item 5 ini daya diskriminasinya rendah dan negatif. Dan itu membuktikan bahwa kalau item total correlation itu negatif, mengindikasikan butir soal yang menyesatkan. Artinya person atau orang dengan kemampuan rendah justru menjawab benar soal tersebut, tetapi person atau orang dengan kemampuan tinggi malah salah menjawab soal itu. Dan ini buktinya, justru siswa dengan kemampuan rendah ini atau orang dengan kemampuan rendah, itu orang 5 ini, itu mendapat skor yang lebih tinggi dibanding yang lain. Dan ini membuktikan bahwa memang item 5 ini daya diskriminasinya rendah. Nah, lalu yang berikutnya, kita mau membuktikan bahwa daya diskriminasi ini berhubungan dengan reliabilitas. Nah, oke, kita ke sini. Nah, kita lihat bahwa di sini di reliabilitas kelompok alfa itu kan 0,410 ya nilainya. Bagaimana cara kita supaya kelompok alfa ini menjadi lebih tinggi? Ya, kita buang saja item yang daya diskriminasinya tinggi, daya diskriminasinya rendah. Item yang daya diskriminasinya rendah itu yang mana? Item 5. Ini item 5. Kalau item 5 ini kita buang karena daya diskriminasinya rendah, maka kelompok alfa itu akan menjadi 0,833. Ini. Jadi kalau kita buang item nomor 5 ini yang memiliki daya diskriminasi yang rendah ini, maka kelompok alfa ini akan naik menjadi 0,833. Nah, sekarang kita buktikan. Kita akan buang item nomor 5. Kita clear. Nah, lalu kita analyze lagi. Kita akan buktikan di sini. Nah, ini sudah kita buang. Lalu kita oke. Nah, sekarang kita lihat alfa kelompoknya naik menjadi 0,833 setelah kita buang item yang nomor 5 tadi yang memiliki daya diskriminasi yang rendah. Dan ini membuktikan bahwa daya diskriminasi itu berhubungan dengan reliabilitas, bukan dengan validitas. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan baru bahwa item total correlation itu bukan untuk validitas tetapi untuk reliabilitas sebenarnya, karena item total correlation ini adalah indeks untuk melihat daya diskriminasi item, dan daya diskriminasi item itu berhubungan dengan reliabilitas. Oke, sekian dulu video saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.